Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu, bapak-bapak, apa kabar? Alhamdulillah. Ibu yang pakai kacamata di depan sehat? Alhamdulillah. Oh gitu. Kacamatanya bagus itu, ya Allah. Saya kira Syahrini ya. Mudah-mudahan semuanya sehat. Bisa seger minta sama Allah supaya diberikan kelancaran dalam acara ini. Kemudian ilmu yang didapat menjadi berkah untuk kita semua. Amin. Bertemu lagi bersama saya Bobby Maulana dan juga Pak Ustadz Danu. Inilah dia Siraman Kolbu, Sejukkan Hati. Kita perkenalan dulu, Bu, supaya kenal satu sama lain. Karena tak kenal maka tak tahu. Tanya Pak Ustadz ya, Pak Ustadz nggak boleh ya? Nggak boleh. Kalau ibu punya temen cewek, kenali dong suamimu. Karena kalau tak kenal maka tak sayang. Plok. Gitu. Ya Bu, yang pertama Majelis Taklim Nurul Robani Depok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Majelis Taklim Al Hakiki Ciwedus Cilegon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Majelis Taklim Pakar PPC Paguyuban Keluarga Besar Pedagang Pasar Ciawi, Bogor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Majelis Taklim Sawargi Sindang Kerta Panjalu, Ciamis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang bapak-bapaknya nih silakan berdiri Pak. Kemudian ucapkan salam silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Berikut saya akan informasikan nomor WhatsApp yang bisa dihubungi untuk pendaftaran calon narasumber Siraman Kolbu di 0816 1745 3977. Silakan untuk pemirsa di rumah ya. Di 0816 1745 3977. Dan hati-hati dengan penipuan yang mengatasnamakan tim Siraman Kolbu MNC TV. Ketika memungut biaya, minta bayaran, uang segala macam itu bohong. Karena di sini pendaftarannya gratis. Kalau yang minta bayaran berarti aduh ibu. Hoaknya kenceng amat. Mbak Sundel makan soto babat? Makan banyak mau minum obat? Sebelum kita nanti terlambat, marilah segera kita bertaubat. Tema kita pagi hari ini adalah apakah taubat harus menunggu tua? Ini. Pak Ustadz silahkan Pak Ustadz tausiahnya Pak Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya rabbal alamin. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Apakah taubat harus menunggu tua? Tidak juga. Tapi apakah kita memang hobinya bertaubat pada Allah Ta'ala? Nah itu juga pusing juga ya. Diceritakan dalam Quran, wasari'u ila maghfirati min rabbikum. Bersegeralah kamu ke dalam ampunan Allah. Sebenarnya setiap manusia muslim atau manusia yang belum muslim pun sebenarnya disuruh taubat pada Allah Ta'ala. Bagi yang muslim, kesalahan demi kesalahan yang kita lakukan setiap hari, kita tobat agar diampuni oleh Allah Ta'ala, kemudian kita beriman, kita mudah-mudahan tambah kuat. Bagi yang belum muslim, disuruh oleh Allah Ta'ala untuk tobat, untuk mengikuti ajaran Rasulullah Muhammad SAW. Nah, tobat ini memang dibutuhkan oleh kita, karena kita banyak sekali kesalahan demi kesalahan. Ya, kita mencoba untuk berpikir. Allah banyak memberikan nikmat kepada kita. Nikmat bisa bicara, nikmat bisa mendengar, nikmat bisa berpikir, nikmat bisa berjalan, bisa mengerjakan sesuatu. Ya, ini nikmat, itu sebenarnya. Tapi kita sudah tahu itu nikmat, pernahkah kita bersyukur nikmat itu setiap hari kita syukuri? Pernah? Jarang sekali. Kalau sudah nikmat tidak pernah disyukuri, berarti kita termasuk yang kufur nikmat. Paham sekarang? Sebenarnya kita sendiri itu banyak dosa.
Nah, ayolah kita tobat secepat-cepatnya. Ya. Karena dengan tobat ini kita akan ingat selalu. Padahal setiap hari kita bisa mengerjakan, bisa ngeladenin suami, bisa membantu anak-anak kita, bisa membantu anak kita untuk penghafal Quran, bisa menggiring anak kita yang memang dia bersekolah. Si bapaknya juga bisa memberikan rezekinya untuk dikelola sama istrinya, bisa semuanya. Dan semuanya itu atas nikmat Allah. Iya. Kalau nikmat itu dikurangin, stroke mamanya. Lah kan nggak bisa ngapa-ngapain. Nah di sini harus kita sadari bahwa tobat itu sangat penting bagi kita. Tapi bagaimana tobat itu? Apakah itu diterima oleh Allah Ta'ala? Memang itu hanya Allah Ta'ala. Tapi kalau kita tulus, insya Allah akan diterima oleh Allah Ta'ala. Tapi tulus ya. Ilal ladina tabu wa islahu wa bayanu fa'ulaika atubu alaihim. Ilal ladina tabu, mereka yang telah taubat. Kita yang memang diberi nikmat sejak kita itu dari dalam kandungan ibu kita. Sampai saat ini kok berdoa setiap hari, bersyukur atas nikmat kok nggak pernah. Kalau hanya dapat uang aja alhamdulillah ya masih untung lah. Tapi di antara itu berapa puluh tahun kita itu kufur atas nikmat. Itu harus kita pikirkan. Kita tahu kita itu disuruh tobat sama Allah Ta'ala. Tapi kok kita nggak ngerti kayaknya kita itu nggak pernah punya dosa. Iya. Betul nggak sih? Betul. Nah, itu ayo. Pengajian ini untuk kita. Termasuk saya juga. Ayo setiap hari bertobat. Ya Allah, jika banyak nikmat yang Engkau berikan kepada diriku sejak aku dalam kandungan ibuku. Dijaga oleh Allah Ta'ala, jaga Allah. Lahir, dijaga oleh Allah, diberi makan oleh ibu. Disayangi oleh orang tua kita. Nggak pernah kita syukuri. Itulah yang namanya kufur. Nah inilah kita harus sadar. Ayo kita berubah. Setiap hari bersyukur atas nikmat yang diberikan oleh Allah Ta'ala kepada kita. Dari tubuh kita, dari kita bisa mengerjakan itu nikmat Allah. Jangan sampai itu dicabut. Dan akhirnya kita ngerutu, sudah nggak pernah bersyukur, dicabut ngerutu lagi. Dosa besar kita kepada Allah Ta'ala. Nauzubillah min zalik. Ayo kita kembali. Ya, ilaladina tabu, mereka yang telah tobat. Wa aslahu, dan melakukan perbaikan. Melakukan perbaikan berubah. Ya, jangan hanya menerima rezeki dari Allah Ta'ala, hanya terus berucap Alhamdulillah. Boleh, nggak salah. Tetapi ayolah. Nikmat yang diberikan oleh Allah Ta'ala kepada kita ini sejak dalam kandungan. Dijaga oleh Allah Ta'ala, diberikan oleh Allah Ta'ala. Bisa punya kendaraan, bisa punya motor, bisa punya mobil, bisa punya rumah. Itu semuanya dari Allah, kenapa kita tutup-tutupi. Jangan sampai kufur. Kalau kita kufur, inna adabi lasadid. Sungguhnya siksa Allah amat pedih. Mudah-mudahan kita tidak termasuk, tapi mulai hari ini kita harus berubah. Mohon ampun atas kufur nikmat kita yang sejak dulu dari hingga sekarang. Mudah-mudahan ini sangat manfaat bagi kita, Amin. khususnya saya sendiri. Allahu a'lam. Terima kasih Pak Ustadz tausiahnya. Aduh. Kenapa kita harus nunggu tua untuk taubat sedangkan bikin dosa dari waktu muda ya Bu? Sedangkan kita tidak pernah tahu taubat yang mana yang akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sebanyak kita melakukan dosa, sebanyak itu juga kita melakukan taubat. Mohon ampun kepada Allah. Mudah-mudahan taubat kita dan permohonan ampun kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bisa menjadi manusia yang lebih baik dan lebih baik lagi, bermanfaat untuk manusia yang lain. Dan juga kepada Allah kita terus meminta perlindungan. Amin.